Pada dasarnya exam browser yang digunakan itu sama dengan exam browser yang digunakan pada ANBK. Jadi jika exam browser ANBK sudah terpasang di perangkat komputer, itu exam browsernya akan melakukan patching nanti akan saat dijalankan. Lalu username dan password ini bisa diunduh di laman ABM oleh satuan pendidikan setelah mendaftarkan peserta didiknya untuk mengikuti ABM. Setelah melakukan login, harap melengkapi biodata peserta yang ada di sebelah kanan. Lalu setelah itu memasukkan token yang diperoleh dari Proctor melalui Proctor Browser. Oke, nanti dalam satu rangkaian assessment itu akan ada 15 subtest yang akan dikerjakan oleh peserta. 14 subtest untuk asesmen bakat dan satu subtest untuk asesmen minat. Waktu yang dibutuhkan untuk satu rangkaian tes itu 2 jam 30 menit. Dan setiap subtest itu memiliki cara pengerjaan, alokasi waktu, dan jumlah soal yang berbeda-beda. Jadi diharapkan peserta membaca dengan cermat dan mengerjakan juga dalam alokasi waktu yang ditentukan. Oke, di sini salah satu subtestnya yaitu, oke, di sini sudah salah satu subtestnya itu ada pemahaman bacaan. Di sini pemahaman bacaan itu alokasi waktunya sekitar 10 menit dan sekitar 10 soal. Nanti di setiap subtest ini akan ada petunjuk pengerjaan seperti ini. Setelah siswa membaca, lalu bisa memulai pengerjaan. Nanti setelah siswa mengerjakan pada subtest ini, siswa tidak bisa balik mengerjakan ke subtest yang sebelumnya. Jadi hanya bisa langsung mengerjakan ke subtest berikutnya. Seperti itu. Setiap perpindahan subtest itu tidak memerlukan token lagi. Jadi siswa bisa langsung mengerjakan hingga subtest terakhir. Oke, untuk subtest kuantitatif yaitu deret bilangan, itu peserta diizinkan untuk menggunakan kertas buram untuk mempermudah peserta menjawab soal. Kertas buram ini nanti disediakan oleh pengawas di sekolah. Deret bilangan ini juga memakan waktu sekitar 10 menit dengan soal yaitu 8 soal. Soal selanjutnya yaitu soal kuantitatif, perbandingan kuantitatif. Itu memakan waktu 10 menit dengan soalnya itu 10 soal. Lalu subtest berikutnya. Subtest berikutnya yaitu tabel dan grafik. Jadi di sini juga soalnya sekitar 10 soal dan memakan waktu sekitar 12 menit. Subtest berikutnya yaitu subtest analitis. Itu juga sekitar 8 soal dan memakan waktu juga 12 menit. Subtest berikutnya yaitu subtest figural. Ini juga subtest ini berisi 10 soal dengan waktu durasi pengerjaan itu 6 menit. Selain figural, di sini juga analogi figural. Itu juga memakan waktu 10 menit dan juga 10 soal. Lalu dilanjutkan dengan subtest rotasi atau 3D. Ini juga memakan waktu 10 menit dengan soal 8 soal. Lalu yang selanjutnya juga ada pola, itu memakan waktu sekitar 10 menit dengan soal itu 6 soal. Pada subtest selanjutnya itu ada mekanik, itu juga memakan waktu sekitar 10 menit dengan jumlah soalnya itu 10 soal. Yang selanjutnya yaitu melengkapi kalimat. Di sini ada
Waktu pengerjaannya itu 5 menit dengan soal sekitar 10 soal. Lalu selanjutnya ada pemahaman bacaan. Di sini ada 30 soal dengan durasi waktu 5 menit. Nah, pada subtes memori, mungkin ini subtes yang paling beda dari ANBK. Ini adalah di sini ada pengumuman sebelum memulai subtes harap mengumpulkan semua alat tulis dan kertas buram kepada pengawas. Jadi di sini diharapkan semua siswa yang akan memasuki subtes memori ini harus mengumpulkan semua alat tulis dan kertas buramnya. Seperti itu. Ini juga perlu dicermati oleh para pengawas untuk mengingatkan kembali peserta mengenai pengumpulan kertas buram ini. Saat subtes nanti untuk digunakan untuk peserta mengumpulkan kertas buram dan juga alat tulisnya. Nah, di sini peserta diminta untuk menekan tombol play, lalu gambarnya akan muncul selama kurang lebih 5 detik, lalu gambar akan menghilang dan akan muncul pertanyaan dan peserta bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, untuk subtes berikutnya yaitu subtes minat, itu ada sekitar 108 pertanyaan dalam waktu 30 menit. Jadi ini pertanyaannya itu cukup mudah, jadi tidak perlu berpikir, ini hanya berkaitan dengan minat-minat siswa atau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Seperti ini contohnya, apakah membaca buku tertarik, tidak tertarik, jadi 108 pertanyaan itu cukup mudah dikerjakan oleh siswa. Setelah mengisi semua rangkaian asesmen minat, berarti asesmen ABM ini telah selesai. Lalu selanjutnya hasil ABM ini akan diperoleh siswa itu dalam jadwal tertentu yang sudah disampaikan tadi di dalam Juknis juga sudah ada. Oke, mungkin begitu saja. Sekian untuk aplikasi asesmen bakat minat yang akan nanti digunakan saat pelaksanaan. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Farah.